Nicolo Bulega siap menjalani babak baru dalam kariernya. Setelah tampil gemilang di World SBK dan mencicipi debut MotoGP di Portugal, pembalap Italia itu kini mendapat peran penting dari Ducati. Menjadi sosok kunci dalam pengembangan motor generasi 2027. Menurut laporan MotoGP.com, Ducati menunjuk Bulega sebagai test rider utama untuk proyek Desmosedici terbaru yang tengah disiapkan menghadapi perubahan besar regulasi, di mana kapasitas mesin akan turun menjadi 850 cc mulai musim 2027. Bos Ducati, Davide Tardozzi, menjelaskan bahwa kecepatan dan gaya balap Bulega yang halus membuatnya ideal untuk memberikan masukan teknis pada motor baru. Ducati ingin memanfaatkan perpaduan antara insting balap World SBK dan pengalaman MotoGP milik Bulega agar arah pengembangan tetap kompetitif. Menariknya, Bulega akan menjalankan motor 1000 cc dengan ban Michelin dalam beberapa tes termasuk di Valencia sebagai bagian dari transisi menuju mesin 850 cc. Tes ini akan menjadi langkah awal penting untuk mengumpulkan data dan menyesuaikan karakter motor dengan regulasi baru. Dengan tanggung jawab ini, Bulega bukan hanya pembalap cepat di lintasan, tapi juga menjadi arsitek masa depan Ducati di MotoGP. Keputusan ini menunjukkan betapa besar kepercayaan pabrikan Borgo Panigale terhadap talenta muda berusia 25 tahun itu. Ini akan menjadi akhir musim MotoGP 2025 yang sibuk. Valencia makin dekat, sirkuit yang belum pernah dijelajahi Bulega semasa terakhir kali berkompetisi di Moto2 musim 2021. Semua mata kemudian bakal tertuju kepada Ducati seiring dengan tes Valencia yang akan berlangsung pekan depan. Setelah lebih dari sebulan bungkam pasca kecelakaan hebat di MotoGP Indonesia, Marc Marquez akhirnya muncul dan memberi kabar terbaru tentang kondisinya. Pembalap Ducati itu mengalami patah tulang selangka kanan dan cedera ligamen, membuatnya harus absen di sisa musim 2025, termasuk tes penting di Valencia. Dalam konferensi pers di Madrid yang digelar bersama salah satu sponsornya Estrella Galicia, Marquez tampil lebih tenang dan optimistis. Ia mengaku proses pemulihannya berjalan positif. "Saya tidak sempat merasa bosan karena setiap hari saya fokus menjalani terapi," ujar Marquez. Dokter telah mengizinkannya melepas penyangga lengan dan kini ia mulai melakukan gerakan ringan sebagai bagian dari latihan pemulihan. Meski belum siap untuk kembali menunggang Desmosedici, Marquez menegaskan bahwa target utamanya adalah pulih 100% sebelum musim 2026 dimulai. "Yang menentukan saya kompetitif tahun depan bukan seberapa banyak balapan yang saya lewatkan, tapi kondisi fisik saya saat kembali," tegasnya. Meski absen di tes Valencia, momen penting bagi setiap pembalap untuk memahami motor versi terbaru, Marquez yakin hal itu bukan masalah besar. Fokusnya kini adalah memastikan cedera benar-benar sembuh total agar ia bisa tampil tanpa rasa sakit di musim baru nanti. Tim Ducati juga dikabarkan memberikan dukungan penuh, termasuk menyesuaikan program latihan dan pemulihan Marquez agar sang juara dunia MotoGP 7 kali itu bisa kembali ke performa terbaiknya. Saat Marquez berbicara tentang pemulihannya, ia juga tak enggan menunjukkan keprihatinan terhadap Bagnaia, rekan satu tim di Ducati yang menjalani musim 2025 dengan rentetan kesulitan. Menurut laporan dari situs Crash.net, Marquez mengaku sakit hati melihat Bagnaia yang tampak jauh dari performa terbaiknya. Meski pada awalnya musim ini digadang-gadangkan akan menjadi pertarungan sengit antara dua pembalap ini, Marquez dan Bagnaia, fakta di trek menunjukkan sebaliknya. Bagnaia tidak menunjukkan konsistensi seperti di musim-musim sebelumnya. Ia mengalami perubahan performa yang drastis selepas musim panas, dari kemenangan gemilang ke akhir pekan yang sangat sulit. Awal balapan MotoGP Portugal 2025 di Algarve berlangsung panas, bahkan sebelum satu putaran penuh selesai. Di tikungan kelima, Franco Morbidelli kembali menjadi pusat perhatian, sayangnya bukan karena performa luar biasa, melainkan karena insiden yang melibatkan dirinya dengan beberapa pembalap lain, termasuk Pol Espargaro dan Enea Bastianini. Begitu lampu start padam, rombongan besar pembalap masuk ke tikungan 5 dengan jarak rapat dan kecepatan tinggi. Morbidelli mencoba menyalip dari sisi dalam, sebuah manuver berisiko di momen awal ketika tangki masih penuh dan ban belum sepenuhnya panas. Namun usahanya terlalu optimis. Ia masuk terlalu cepat, kehilangan keseimbangan di area pengereman, dan menyenggol beberapa pembalap di depannya. Akibatnya, situasi langsung kacau. Espargaro harus melebar untuk menghindar, Bastianini ikut terjebak dalam jalur kontak, dan beberapa motor terguncang keluar lintasan. Morbidelli sendiri akhirnya terjatuh dan tak bisa melanjutkan lomba. Ia kemudian dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan meski beruntung tidak mengalami cedera serius.
Usai balapan, dua pembalap langsung buka suara keras. Pol Espargaro menyebut aksi Morbidelli terlalu agresif dan tidak terkendali. Dia masuk dengan cara yang benar-benar berbahaya. Ada 3 atau 4 pembalap di depannya, tapi dia tetap memaksa dari dalam. Itu gila, tegas Espargaro. Sementara Enea Bastianini juga mendukung pernyataan itu. Menurutnya, Franco melakukan kesalahan besar. Dia terlambat mengerem, kehilangan kendali, dan tabrakan terjadi dari situ. Insiden ini memperpanjang daftar kontroversi Morbidelli sepanjang musim 2025. Beberapa kali sebelumnya, ia juga dikritik karena gaya balap yang dinilai terlalu keras. Bahkan rekan setim dan rival sudah menyoroti pola yang sama. Dampaknya cukup besar. Bastianini kehilangan peluang mencetak poin penting setelah fairing motornya rusak akibat kontak, sementara Espargaro kehilangan banyak posisi. Di sisi lain, Morbidelli kembali harus menghadapi tekanan besar dari publik dan kemungkinan evaluasi dari race direction. Satu hal pasti, di MotoGP keberanian memang penting, tapi di tikungan sepadat lap pertama, batas antara agresif dan sembrono bisa sangat tipis. Dan kali ini, Morbidelli kembali melewati garis itu. Andrea Dovizioso menilai dunia MotoGP sedang menanti sesuatu yang besar dari Toprak Razgatlioglu. Mantan pembalap Ducati dan Yamaha itu mengaku tidak ragu sedikit pun soal kemampuan pembalap asal Turki tersebut. Bakatnya tidak perlu diragukan, Toprak adalah salah satu pembalap paling alami yang pernah saya lihat, ujar Dovi kepada GP1. Namun, Dovizioso menekankan bahwa bakat saja tidak cukup untuk bertahan di MotoGP. Menurutnya, hal yang akan benar-benar membedakan adalah seberapa terbuka pikiran Toprak untuk beradaptasi dengan lingkungan, teknologi, dan gaya balap yang sangat berbeda dari World SBK. Dovi menjelaskan gaya balap Toprak yang agresif di area pengereman memang menakjubkan, tapi tidak cocok langsung dengan karakter motor dan ban Michelin di MotoGP. Ia juga menyebut usia 29 tahun membuat adaptasi jadi tantangan lebih besar, meski peluang bisa terbuka lagi saat ban Pirelli masuk pada 2027. Dalam wawancara yang sama, Dovizioso juga menyinggung dinamika MotoGP saat ini. Ia menyebut Marc Marquez masih menjadi patokan luar biasa dalam hal adaptasi dan naluri balap. Sementara untuk Francesco Bagnaia, Dovi menilai kesulitan yang dihadapi juara dunia 2 kali itu bukan semata-mata soal mentalitas. Sedangkan untuk Yamaha, tim itu melihat sinyal positif. Menurut Dovi, proyek pengembangan M1 saat ini bukan sekadar pembaruan biasa. Kesimpulannya, Andrea Dovizioso menegaskan bahwa Toprak punya semua alat untuk sukses di MotoGP, tapi kunci keberhasilannya bukan di kecepatan atau gaya spektakulernya, melainkan pada kerendahan hati untuk belajar dan menyesuaikan diri.